Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tribuners dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam wawancara khusus. Telah hadir di tengah-tengah kita orang yang cukup spesial ya. Cukup penting juga dalam pelaksanaan pemilu, pilgub dan juga pilkada khususnya di wilayah Jawa Barat. Kita saat ini sedang berada di kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Telah hadir di tengah-tengah kita Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Rifki Ali Mubarok. Sehat Pak? Alhamdulillah. Damang. Assalamualaikum. Damang. Sebelum kita memulai, sebaiknya kita buka dulu ya. Karena kita sudah prokes tadi ya, sudah booster juga. Insya Allah kita semua ya, bukan hanya kita tapi semua masyarakat Jawa Barat sehat dan pada waktunya nanti dalam pemilihan umum diberikan kesehatan untuk datang ke TPS dan juga memberikan hak suaranya. Kita mulai saja ya. Kita berbincang mengenai persiapan dari KPU Jabar menjelang pemilihan umum nih, Pak Rifki. Siap. Saat ini sedang apa sih? Atau sedang melaksanakan kegiatan apa KPU Jawa Barat ini? Ya, jadi kan kita sudah ketahui bersama bahwa kita sudah pastikan pemilu 2024 itu akan dilaksanakan. Dan KPU RI sudah menetapkan bahwa 14 Februari 2024 itu menjadi hari pemungutan dan penghitungan suara. Jadi sudah dipastikan. Bukan Valentine Day ya, tapi Pemilu Day. Ya, pemilu penuh kasih sayang. Jadi sekarang ini pemilu dengan penuh kasih sayang. Sehingga ketika 14 Februari sudah ditetapkan menjadi hari haknya untuk pemilu, maka ditarik ke belakang 20 bulan sebelumnya, maka tahapan itu sudah harus dimulai. Berarti tanggal 14 Juni kemarin 2020 sudah kita pastikan tahapan sudah dimulai untuk pelaksanaan pemilu. Nah, tahapan awal yang akan kami laksanakan yaitu terkait dengan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi itu tahap awal yang kemudian harus kita lakukan. Nah, terkait dengan tahapan tersebut, maka ada beberapa hal yang tentunya perlu disiapkan. Yang pertama, tentu kesiapan dari aspek anggaran. Jadi pastikan dulu anggaran untuk pemilu ini sudah bisa dilakukan. Nah, alhamdulillah anggaran untuk pelaksanaan tahapan itu sudah bisa dipastikan ketersediaannya. Yang kedua, kita harus menyiapkan SDM. Karena dalam proses verifikasi administrasi itu kita harus memverifikasi keanggotaan dari masing-masing partai politik. Jumlah keanggotaannya itu sekitar 1.000 per itu partai baru, politik. Pak? Partai baru atau semua? Mau partai baru, mau partai lama. Mereka diharuskan menyerahkan keanggotaan di masing-masing partai politik. Nah, atau 1 per 1.000 dari jumlah penduduk. Nah, kebanyakan kan kota kabupaten jumlah penduduknya cukup banyak, lebih dari 1 juta. Maka sudah dipastikan banyak keanggotaan yang harus dilakukan verifikasi administrasi. Taruhlah kalau ternyata jumlah partai yang mendaftar itu 40 kali 1.000, berarti ada 40.000 yang harus diverifikasi administrasi di 27 kota kabupaten dalam rentang waktu 14 hari sampai dengan dari mulai tanggal 16 Agustus sampai 29 Agustus, sehingga dibutuhkan personil yang bisa melakukan hal tersebut. Jadi kita siapkan SDM untuk memastikan pelaksanaan tersebut bisa dilakukan. Kemudian nanti setelah verifikasi dan pendaftaran partai politik ini berjalan, nanti di bulan Oktober kita sudah mulai melakukan pemutahiran data pemilih. Dan nanti juga ada pembentukan badan ad hoc di tingkat kecamatan maupun juga di tingkat desa kelurahan. Jadi memang pada tahun ini kita akan melaksanakan 3 tahapan sekaligus dan kemungkinan beririsan. Ditambah nanti di 2023 kita sudah melakukan proses pendaftaran, pendaftaran calon legislatif,
pendaftaran juga calon presiden. Ditambah lagi kita akan memasuki tahapan awal untuk pilkada di bulan November 2023. Karena nanti pilkada itu akan kita lakukan di bulan November tanggal 27 tahun 2024. Jadi tahapan awalnya 27 November 2023. Jadi besok tahun depan itu kita akan memulai pendaftaran caleg, memulai pendaftaran calon presiden, dan memasuki tahapan awal pilkada. Itu kira-kira gambaran pelaksanaan untuk pemilu dan pemilihan. Kalau bicara tentang tahapan, Pak, yang paling sulit kayaknya sepertinya ya dari tahun ke tahun itu dalam penetapan daftar pemilih, Pak. Ya. Apa sih, Pak, yang kesulitan apa yang dihadapi KPU, Pak? Kesulitan untuk pemutahiran data pemilih ini kan data penduduk itu senantiasa dinamis. Ada yang datang dan pergi. Nah, ada yang meninggal, kemudian juga ada yang memasuki masa pemilih. Betul. Nah, problem di kita ketika yang meninggal tidak lapor. Kan kadang-kadang di kita itu yang meninggal dunia, keluarganya tidak pernah menyampaikan laporan ke pemerintah setempat bahwa yang ada keluarganya yang meninggal. Kecuali kan yang masalah warisan baru lapor. Nah, maka ketika lapor, tidak melaporkan itu kan masih terdata yang bersangkutan menjadi pemilih. Padahal sudah meninggal. Nah, itu kan problem. Kemudian banyak hal juga yang terjadi ketika ada penduduk dalam satu daerah, mereka tidak melaporkan pindah. Sehingga tercatat 2 kali. Ya, mestinya kan kalau pindah di sini dicoret. Nah, di sana masuk kan. Ini akhirnya di sini masuk yang tempat tinggal yang dulu, yang baru juga masuk. Akhirnya kan ada yang ganda, ada yang meninggal belum masih tercatat, kan gitulah ya. Ada yang kemudian sudah punya memenuhi syarat menggunakan hak pilih, kemudian tidak masuk. Nah, itu kan problem-problem administratif yang kemudian seringkali menjadi kendala. Nah, itu yang terjadi sehingga tahapan yang paling panjang itu adalah tahapan pemutahiran data pemilih. Gitu. Dari proses mulai dari tahun 2022 sampai dengan nanti pas menghadapi pemilihan sampai tanggal 14 Februari 2024 itu proses pemutahiran data pemilih terus dilanjutkan. Apalagi ketika kita mengidentifikasi pemilih yang disabilitas. Itu yang kesulitan. Apalagi kalau yang dulu 2019, orang yang gangguan jiwa kan itu juga masih tercatat, kecuali atas rekomendasi dokter yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilih. Tapi kan selama beliau masih tercatat sebagai penduduk, belum ada surat keterangan dokter juga, dan kemudian beliau bisa menggunakan hak pilih, kan nggak ada masalah. Maka dulu kan viral kan ya. Orang gila didata, orang gila masuk data pemilih. Karena memang kan kita tidak bisa menghilangkan hak pilih gitu, kecuali atas surat keterangan dokter yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilih. Itu kan lain persoalan. Pak, belajar dari 2018, 2019. Nah, ke depan kan pasti akan seperti ini juga kan, akan ada pemilih ganda, ODGJ gitu ya. Kemudian disabilitas, ini udah diantisipasinya seperti apa sih? Persiapan KPU Jabar? KPU RI berkaca pada pengalaman pemilu sebelumnya kan terus melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas data pemilih supaya lebih akurat, lebih mutakhir dan lebih komprehensif gitu ya. Maka mulai 2020 ada yang dinamakan data pemilih berkelanjutan. Jadi terus diperbaharui data ini. Kita berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, desa, mana penduduk yang meninggal. Nah, akhirnya kemudian dibersihkan dari data pemilih. Mana penduduk yang pindah domisili, mana yang TNI Polri yang sudah pensiun, berarti itu masuk pemilih baru, mana yang 17 tahun. Nah, jadi itu yang kita terus perbaharui setiap tahunnya. Nah, sekarang sudah dilakukan itu secara kontinu. Nah, problemnya nanti berarti ada 2 data.
Karena ketentuannya pemutaran data pemilih itu diawali dari penerimaan data potensi penduduk yang dari Disduk Capil. Jadi nanti data yang Disduk Capil diterima oleh KPU, KPU punya daftar pemilih berkelanjutan yang sudah dibersihkan. Bisa saja kemudian ini data sudah bersih, tiba-tiba ada muncul di data yang diserahkan Disduk Capil, kan bisa seperti itu. Nah, jadi dua data itu data KPU dan data Disduk Capil. Tinggal nanti disandingkan, disinkronkan. Karena kan bisa saja yang Disduk Capil juga diupdate datanya, yang KPU juga diupdate. Tinggal nanti disinkronkan. Dan ini sudah ada kesepahaman bersama. Sehingga kita harapkan ini lebih berkualitas datanya. Kan data kependudukan ini paling sulit kan? Kemarin saja data bansos atau data yang COVID yang penerima bantuan untuk COVID kan melenceng gitu bahkan pemerintah minta datanya ke KPU supaya lebih akurat. Kan itulah kira-kira gambaran memang data di kita kan kondisinya seperti walaupun sebetulnya sudah berlaku KTP elektronik tapi kan ternyata masih belum menjadi penyelesaian untuk masalah problem data pemilih ini gitu. Di Jabar masih berpotensi ya ada masih seperti itu ya. Sekarang saja 29 ribuan lah yang data kita ya, yang belum padan. Belum padan itu masih yang ada ganda, kan gitu ya. Masih kemudian nick-nya belum, nick-nya ganda atau nick-nya tidak jelas, identitasnya tidak jelas dan lain sebagainya. Gitu, ada 29 ribu. Dari 33 juta, tapi kan seberapa persen. Ya. Tapi bisa selesai Pak dalam waktunya nanti. Insya Allah, kan sedang dikerjakan. Dan dikerjakan. Ya, gitu. Mudah-mudahan sih ini Pak ya, lancar dan bisa ini ya. Ya mudah-mudahan. Nah kita kan punya pengalaman 2020 kemarin. 2020 itu data pemilihnya yang di 8 daerah yang melaksanakan pilkada itu dari DPB. Nah, kita bisa lihat hasilnya ternyata akurat. Nggak ada problem masalah DPT kemarin di pemilihan 2020. Yang 8 itu. Yang 8 daerah itu. Berarti sisanya 19. 19 karena 19 nggak ada pilkada ya, 2022 nggak ada pilkada, 23 nggak ada pilkada, jadi bisa dipastikan. Iya. Nanti ketemunya di sekarang 2024. Pak, kemarin gencar juga KPU Jabar untuk sosialisasi ke pemilih pemula, Pak ya. Apakah memang ada kekhawatiran nih pemilih pemula apatis, resisten terhadap pemilu 2024, Pak? Ya. Jadi memang khususnya di Jawa Barat, Pak. Ya, kan Jawa Barat itu jumlah pemilihnya paling banyak di dunia dan bukan hanya di Indonesia ya, di dunia. Ya. Karena kan satu provinsi itu 33 juta, setara dengan satu negara. Iya. Gitu ya. Dan potensi pemilih pemulanya juga sangat luar biasa. Sekitar hampir mendekati 10% lah pemilih pemula. Dan kita punya pengalaman, pemilih pemula ini kan mereka baru akan menggunakan hak pilih. Ya. Kalau mereka baru bisa menggunakan hak pilih, nah ya, mereka juga harus mendapatkan informasi yang baik supaya mereka tertarik menggunakan hak pilih, atau mereka menggunakan hak pilihnya dengan benar, kan gitulah kurang lebih. Nah, kondisi pemilih pemula hari ini kan mereka pasti enggan membincangkan masalah pemilu atau politik. Jangankan pemilu, masalah politik aja kan nggak banyak pemilih pemula yang membincangkan hal itu. Yang mereka bincangkan kan keseharian mereka, apa yang dekat dengan mereka, kan gitu ya. Tapi ketika kemudian masalah pemilu, politik kan jauh dengan dunia mereka. Nah, maka kemudian kita ingin supaya mereka mulai membincangkan politik, membincangkan pemilu, kemudian mengenalkan media sosialisasi, media sosial atau media informasi yang dimiliki oleh KPU, supaya mereka tertarik juga membincangkan. Karena kan sampai saat ini kalau lihat yang membincangkan pemilu, politik kan masih sedikit. Iya. Ya. Yang terkenalnya kan isu-isu yang viral yang sekarang terjadi. Sementara pemilu dan pemilihan itu jarang yang menjadi
trending untuk dibincangkan. Nah, mulailah orang membincangkan. Nah, supaya bisa membincangkan itu kan kita mengenalkan. Dan pengalaman kami sekarang itu pemilih pemula itu cenderung bisa mempengaruhi pemilih generasi sebelumnya. Kan ada orang tua yang suka menanyakan, anu rame anu naon kan gitu lah. Yang ramai diperbincangkan orang, misalkan calon presiden, calon kepala daerah siapa itu, orang itu pasti nanyakan kepada anak-anak muda anaknya yang literasi informasinya lebih bagus. Nah, maka kemudian hari ini pemilih pemula ini punya peran strategis karena mereka melek informasi gitu. Dengan melek informasi, arus informasi yang mereka terima itu lebih cepat, gitulah, lebih cepat. Bahkan mungkin juga informasi tentang pemilu dan pemilihan bisa lebih cepat dari KPU. Nah, sehingga mereka harus dikenalkan media-media sosial, kemudian informasi-informasi pemilu kepada mereka lebih dini, dan mudah-mudahan mereka juga bisa menyampaikan kembali ke keluarga atau rekan-rekannya kan, supaya mulai membincangkan pemilu. Jadi sebelum mereka menggunakan hak pilih, mereka membincangkan dulu, sehingga harapan kami mereka menjadi pemilih yang cerdas, yang berkualitas, tidak terpengaruh oleh narasi-narasi negatif, hoax, atau terpengaruh oleh sesuatu, pemberian sesuatu, sehingga mereka bisa menggunakan hak pilih itu. Oke. 10% berarti 3,3 ya, sekitar 3,3. Potensi sekali ya? Potensial kalau lihat. Iya. Dan itu kan belum lagi dengan pemilih muda yang mahasiswa. Kan gitu ya. Belum lagi dengan ditambah itu. Dan kan diperkirakan yang nanti menggunakan hak pilih 2024 itu otomatis yang kelas 1, 2, 3 sekarang kan. Gitu. Yang 1 kelas 2, kelas 3 gitu. Terjun ke sekolah-sekolah Pak, atau kita ke sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi kita ngasih motivasi kota kabupaten untuk melakukan hal yang sama. Jadi kasih contoh dulu dari provinsi di beberapa kota kabupaten untuk dilaksanakan sebagai trigger lah, supaya nanti juga kota kabupaten melakukan hal yang sama gitu. Oke. Tadi bicara juga tentang anggaran nih Pak. Ya. Untuk KPU Jawa Barat 1 triliun Pak. Ya. Segede itu untuk apa aja Pak? Silakan dijelaskan ke publik Pak. Ya. Jadi kan itu kebutuhan untuk pemilihan. Ya. Kita kan pemilihan 2024 nanti itu kan harus dimulai penyusunan di 2022 kemarin kan. Mulai 2021. Kebutuhannya itu berdasarkan pada asumsi pemilihan gubernur 2018 kemarin. Pemilihan gubernur 2018 kemarin, anggaran yang diberikan itu 1,3 kalau tidak salah. Tapi yang terserap itu sekitar 800. Nah, itu menjadi dasar. Ditambahkan dengan kenaikan harga dan lain sebagainya. Termasuk juga dengan kondisi pandemi, antisipasi bisa saja 2024 kondisinya masih tetap seperti ini, artinya prokes masih diterapkan. Kalaupun kemudian sudah landai, tapi tetap harus ada tes kesehatan untuk memastikan kondisi penyelenggara sehat. Penyelenggara sehat berarti kan peserta dan pemilih juga pasti sehat kan gitu. Nah, maka penyusunan itu didasarkan pada pertimbangan itu, ditambah jumlah pemilih yang bertambah, gitu, sekitar 33 juta. Dari awalnya? Dari awalnya 31 lebih lah, nambah 33 juta, gitu lah kurang lebih. Maka disusunlah anggaran kebutuhan sekitar 1,1 triliun. 1,1 triliun ini kalau dibagi dengan 33 juta, indeksnya itu hanya 70.000. 70.000 per pemilih. Bahkan kurang dari 70.000, antara 50 lah kurang lebih seperti itu ya, indeksnya. Nah, paling banyak honor. Kalau nggak salah 60% ya Pak? 60% honor gitu. Honor untuk PPK, PPS dan KPPS. Nah, kita tingkatkan honornya. Gitu. Berarti angkanya udah ada juga angkanya? Ada. Jadi standar honor
yang 2020 kemarin mengalami peningkatan dari 2019 karena faktor kelelahan dan lain sebagainya, maka honor dinaikkan. Jadi yang bertambah itu adalah ketika honor PPK naik yang 5 orang, ya, ditambah honor PPS yang 3 orang kali sekian desa kelurahan kan. Kemudian honor KPPS juga mengalami kenaikan. Kita jumlah TPS itu 98 ribuan lah, kali 7 kan gitu. Kali petugas 7 petugas KPPS. Ya, tambah 9 dengan keamanan, berarti 9 tambah 2 jadi 9. Naik 100 ribu atau 200 ribu kali sekian kan udah berapa miliar kan gitu. Itu yang kenaikan anggaran tersebut. Jadi lebih kepada honor. Paling tinggi se Indonesia. Untuk apa? Untuk anggaran di KPU Jabar ini, 1 KPU triliun Jabar dibanding KPU yang lainnya. Ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi. Ya. Kenapa nggak lebih? Papua lebih tinggi ternyata. Iya. Indeksnya itu 100 ribu. Indeksnya gitu 100 ribu per pemilih. Iya, padahal dari jumlah penduduk kita paling besar padahal ya. Betul. Nah, kemudian terkait tentang anggaran ini sampai saat ini belum fix apa udah? Sudah jadi fix? kita sudah punya kesepahaman bersama dengan pemerintah provinsi ya. Iya. Baik itu dengan eksekutif maupun juga legislatif, dengan Pak Gubernur maupun juga DPRD, dan sudah disepakati angkanya 1,1. Nah, karena kemungkinan kondisi fiskal pemerintah provinsi belum stabil, biasanya kan pemerintah provinsi ini bisa punya kemampuan fiskalnya bagus. Kebutuhan anggaran pemilihan itu dipenuhi dalam satu anggaran. Nah, karena kondisi fiskalnya belum stabil, maka anggaran pemilihan ini dibagi kepada beberapa tahun anggaran. Dimulai dari 21. Oh, bertahap. Ya, bertahap. 22, 23 dan 24. Karena kondisi fiskal yang belum stabil itu. Jadi 21 itu 200, misalkan 200 miliar ya kalau tidak salah. 22 di murni itu sama 200, kemudian di perubahan 200 itu. Jadi di tiap tahun dicicil. Gitu. Tapi tidak akan ada perubahan lagi ya. Masalahnya kan kemarin-kemarin itu ada efisiensi pemerintah provinsi kan gitu, ada beberapa pos yang harus diubah lagi. Mudah-mudahan tidak ada lagi perubahan, karena memang itu sudah anggaran yang betul-betul minimalis, rasional. Semua komponen yang lain kita kurangi kecuali honor. Gitu permintaan kami ke pemerintah provinsi, yang lain boleh dikurangi kecuali honor. Karena kita punya kekhawatiran ketika honor ini tidak dinaikkan, kita punya kekhawatiran tidak ada yang mau jadi PPK, tidak ada mau yang jadi KPPS gitu lah. Betul. Dengan beban kerja, apalagi nanti kan berhimpitan dengan pemilu. Iya. Dihitungnya padahal itu pas pelaksanaan ya, padahal persiapan itu dihitung juga nggak honor PPK? Ya, kalau PPK kan masa kerjanya setahun. Udah KPPS itu? KPPS dihitung pas hari H. Padahal mereka kerjanya sebelumnya kan dan udah sesudah. Iya. Gitu. Oke. Pandemi Pak masih belum jelas Pak ya saat ini. Nih kalau dari KPU Jabar sendiri memandang hal ini untuk 2024 seperti apa Pak? Apakah ada khawatiran? Ada? Ya, jadi kita kalau pandemi ini belum berakhir, itu akan berdampak pada anggaran. Masih naik lagi? Iya, anggaran protokol kesehatan. Jadi kalau kemudian pandemi ini belum berakhir, berarti nanti kita melaksanakan pemilihan itu di masa pandemi. Seperti sebelum-sebelumnya? Ya, seperti tahun 2020. Artinya kan di TPS itu harus menyiapkan tempat cuci tangan, kan gitulah ya. Kemudian petugas kami harus pakai sarung tangan latex. Sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara harus di VCR dulu KPPS ini. Nah, kemarin kita punya masalah 2020. Pas di VCR, dari 7 ini, 3 reaktif. Iya. Akhirnya kan petugas cuma 5. Nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti? Karena tidak ada lagi.
gitu. Itu juga nanti bisa jadi persoalan kalau dalam suasana pandemi nanti pemilihan. Mudah-mudahan seiring dengan perkembangan hari ini masih memungkinkan protokol kesehatan bisa diminimalisir gitu ya, karena udah vaksin booster. Jadi tidak terlalu ketat seperti 2020 lah. Gitu. Oke. Sekarang Pak kan saat ini sedang verifikasi Pak ya. Ya. Nah, ada yang disampaikan ke partai politik Pak, khususnya yang mungkin yang lama dan baru gitu Pak dari KPU. Jadi mudah-mudahan kita semua sekarang memasuki proses verifikasi administrasi untuk mengecek keanggotaan. Mudah-mudahan kita semua punya kesepahaman yang sama. Dan insya Allah KPU provinsi maupun kota kabupaten kita siap melayani partai politik menyangkut administrasi keanggotaan apabila ada hal yang menjadi kendala dalam proses itu, dan kami pastikan dalam proses itu tidak ada hal-hal yang di luar ketentuan. Jadi biasanya suka ada yang memanfaatkan situasi. Jadi kalaupun ada yang mengatasnamakan KPU, mengontak partai politik untuk menjanjikan sesuatu atau untuk meminta sesuatu, berarti itu bukan dari KPU. Bukan dari KPU? Ya. Mohon komunikasi langsung saja ke kantor. Kan sudah jelas lah ya. Ketua anggota KPU kan nomor kontaknya sudah pasti gitu ya. Kemudian juga sekretaris atau kabag dan kasubag juga sudah jelas. Dan apapun yang mengatasnamakan KPU itu tidak usah ditanggapi lah, jangan ditanggapi, hiraukan saja. Kalaupun ada apapun, datang saja ke kantor, ke helpdesk kami. Kami siap 24 jam untuk melayani. Helpdesk di kantor KPU? Kantor KPU. Oke. Jadi kalau ada apa-apa, jangan by phone gitu ya, langsung saja datang ke kantor KPU. Tapi sejauh ini belum ada laporan-laporan indikasi seperti itu? Sudah ada. Udah ada, makanya nggak sistem itu. Tapi di kabupaten. Oke. Mulai. Waduh, hati-hati lah ya. Jadi terhadap pengurus partai politik saat ini sedang berlangsung verifikasi, kata Pak Ketua tadi, hati-hati jika ada yang mengatasnamakan oknum Pak ya. Oknum dari KPU Jabar gitu lah. KPU kota kabupaten juga dalam proses ini. Ada kan bisa saja ada orang yang memanfaatkan situasi kondisi seperti itu, menjanjikan atau meminta sesuatu. Oke. Kalau ke masyarakat Pak, tentang kita sudah berjalan tahapan-tahapan pemilu Pak. Betul. Jadi diharapkan masyarakat juga terus bisa mulai membincangkan, mulai mencari informasi terkait dengan tahapan yang akan dilakukan oleh KPU dalam pemilu ini, termasuk juga tahapan pemilu ini, tahapan pendaftaran partai politik. Khawatir nanti ada nama warga atau rekan-rekan juga tercatut masuk anggota kepengurusan atau anggota. Padahal kan bukan anggota. Silakan nanti dicek saja nicknya. Ada link KPU untuk mengecek supaya dipastikan warga masyarakat atau siapapun yang punya profesi, mereka tercatut namanya menjadi anggota partai politik, padahal mereka bukan anggota partai politik. Jadi warga juga bisa terlibat aktif untuk memastikan hal tersebut. Oke. Nah, sekarang Pak, secara umum Pak, ada yang perlu disampaikan terhadap jalannya proses tahapan pemilu ini Pak? Ya, kita harapkan bahwa proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan di Jawa Barat ini bisa berjalan lebih berkualitas lagi. Untuk itu kami mengharapkan semua pihak untuk terlibat dalam mewujudkan pemilu dan pemilihan di Jawa Barat ini secara lebih berkualitas lagi. Karena pemilu dan pemilihan ini bisa berjalan berkualitas itu atas peran serta semua pihak. Baik itu penyelenggara, pengawas, pemerintah, media, maupun juga partai politik dan warga masyarakat sebagai pemilih. Mari bersama-sama kita wujudkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Jawa Barat berjalan dengan lebih berkualitas dan
lebih berintegritas. Oke, sebelum ditutup Pak, slogannya biasanya suka ada Pak KPU Jabar. Ya. Apa ini Pak slogannya? Slogan KPU Jabar itu Jabar Akur Sauyunan. Itu artinya kolaboratif, damai, dan Jabar Babarengan. Jadi kalau pemilu Jabar itu Akur Sauyunan, kalau pemilihan Jabar itu Babarengan. Jadi kita bersama-sama. Jabar Akur Sauyunan. Jabar Akur Sauyunan, Jabar Babarengan. Babarengan, oke. Itu jadi sebuah falsafah, sebuah slogan yang menggugah kita untuk menjadikan pemilu dan pilkada di Provinsi Jawa Barat ini lebih berkualitas. Ya, dengan spirit Akur Sauyunan dan Babarengan. Oke Pak, sekali lagi teriak Pak. Bisa Pak? Ya. 1, 2, 3 Pak. Jabar Akur Sauyunan, Jabar Babarengan menuju pemilu dan pemilihan 2024 lebih berkualitas. Oke, demikian Tribuners perbincangan kita, wawancara kita secara khusus. Banyak hal yang bisa kita ketahui setelah berbincang dengan Pak Rifki Ali Mubarok ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat, bisa memotivasi masyarakat, khususnya juga pemilih pemula Pak yang tadi jadi prioritas. Mudah-mudahan nanti pas waktunya pemilu 2024, pemilihan 2024 ada pileg Pak ya, ada pilpres dan juga ada pilkada. Nah, jangan lupa ya, niatkan dari sekarang untuk menyalurkan hak pilih kita di tahun 2024 nanti. Terima kasih Pak Rifki atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Karena Bapak akan lebih sibuk lagi Pak ke depannya Pak ya. Jaga kesehatan karena kalau komisioner KPU sakit semua. Jangan sampai Pak. Jangan sampai sakit, sehat Pak ya, sehat selalu. Demikian Tribuners wawancara kita, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Oktora Feriawan, News Manager dari Tribun Jabar, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.